Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fi kitabihil karim, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji hanya milik-Nya. Kita senantiasa bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, serta kembali kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang gelap gulita menuju alam Islam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana membersihkan hati di bulan Ramadan. Tadi di mukadimah saya sempat kutip salah satu ayat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak kita kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Jadi di sini qalbin karena qalbin salim. Ini ayat menunjukkan bagaimana pentingnya hati yang selamat atau qalbun salim. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyampaikan definisi qalbun salim, hati yang bersih dari akidah yang sesat, ya, artinya tidak ada kekufuran di dalamnya, tidak ada kemunafikan di dalamnya, serta hati yang terjaga dari perbuatan maksiat. Kita di Indonesia sudah sangat familiar dengan salah satu tembang atau lagu Tombo Ati, baik yang dipopulerkan oleh nasyid ataupun dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi populer. Ini sebenarnya tembang yang disusun atau dikarang oleh Sunan Bonang yang menjadikan panduan buat kita untuk bagaimana kita membersihkan hati baik di bulan Ramadan seperti sekarang ini maupun di luar Ramadan. Yang pertama, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sangat familiar, saya ingin hanya sekedar mengulang. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Quran dan maknanya. Kalau memang belum bisa maknanya, kita baca saja lafadznya, karena satu huruf dalam Al-Quran kita diberikan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan yang dimana pahala setiap amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dianjurkan oleh Sunan Bonang, kita memperbanyak sholat malam di sepertiga malam terakhir terutama. Alhamdulillah kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bisa bangun saat sahur, mungkin sebelum sahur kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, perbanyak berdiri atau qiyamul lail. Karena saat sepertiga malam terakhir ini adalah salah satu waktu-waktu mustajab, waktu di mana orang-orang dianjurkan untuk banyak banyak ibadah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk berkumpul dengan orang soleh. Minimal dengan berkumpul dengan orang soleh kita terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Misalnya kita berkumpul dengan orang yang sering melakukan ahli maksiat, kita akan sedikit banyak terbawa. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, sedikit banyak kita juga akan terbawa. Makanya kalau kita punya teman 20 misalnya, kita lihat, kita pilih mana yang kira-kira soleh menurut kita dekati mereka. Karena dengan berkumpul dengan orang soleh minimal kita malu kalau kita akan berbuat maksiat. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka berbuat atau beramal soleh sehingga kita bisa terinspirasi. Kemudian kita mencoba mengikutinya, menirunya sehingga kita minimal mendekati dengan orang-orang soleh tersebut secara kualitas. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kita juga sudah melakukan ibadah puasa. Insya Allah kita tahu maknanya ketika kita memperbanyak mengurangi makan, mengurangi minum, karena hanya diperbolehkan di saat malam hari, akan ada dampaknya kepada fisik kita sehingga tidak terlalu bergejolak, ingin A, ingin B, ingin C. Jadi puasa itu menahan nafsu kita, bukan hanya sekedar secara fisik tapi secara
batin juga akan ada dampaknya, kita menjadi lebih terkendali nafsu kita. Kemudian yang terakhir, kita dianjurkan dalam tembang tersebut untuk memperbanyak zikir malam. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Jadi ini sudah menjadi ramuan atau resep yang sudah disuratkan, tertulis dalam Al-Quran. Itu kita yakini bahwa itu adalah sebuah resep yang sangat manjur, sangat efektif. Kita punya banyak masalah, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari problematika hidup. Tapi ketika kita selalu senantiasa berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Mencoba kita mulai dari zikir yang paling mudah, misalnya ketika kita habis sholat, sedikit kita luangkan waktu, misalnya seperti yang diajarkan Rasulullah, kita bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 33 kali masing-masing. Itu minimal akan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Dan itu juga menjadikan kebaikan bagi kita, karena kita mengingat Allah bahwa kita hanyalah manusia yang tidak punya daya apa-apa. Kalau kita bisa punya waktu lebih luang lagi, kita bisa zikir di malam hari ketika banyak orang sedang tidur, waktu juga tenang, kita perbanyak mengingat Allah. Dengan zikir yang kita tahu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, sehingga kita bisa membersihkan hati kita melalui koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Apabila pepaya sudah dibelah, itu saatnya waktu untuk dimakan. Apabila ada kata saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.